Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 21 Juli 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polresta Manado bersama Polsek kawasan pelabuhan dan Satpol Air dengan sigap dan cepat menangani musibah kebakaran kapal penumpang kapal motor Barcelona 5. Polsek Pundong Polres Bantul Polda DIY mengamankan kakek diduga melakukan pencabulan terhadap bocah perempuan di bawah umur. Aibda Rahmat Muhajirin, Babin Kamtibmas Kelurahan Ledok Kulon, Bojonegoro, Jawa Timur, penerima Hugeng Awards 2025. Polsek Sandan Polres Bantul Polda DIY mengamankan pencuri baliho dan rambu lalu lintas di wilayah Bantul, Yogyakarta. Dalam aksinya, para pelaku menggunakan mobil pick-up berplat merah palsu. Aksi pencurian baliho dan rambu lalu lintas di kawasan Bantul dan kota Yogyakarta berhasil diungkap Unit Reskrim Polsek Sandan. Pelaku berinisial YP yang berusia 47 tahun, warga Ngaglik, Sleman, diamankan petugas setelah kedapatan mencuri kerangka baliho dan rambu lalu lintas di jalur Jalan Lintas Selatan Bantul. Dalam aksinya, tersangka menggunakan mobil pick-up berplat merah palsu untuk mengelabui warga dan petugas. Plat tersebut dipalsukan agar terkesan sebagai kendaraan dinas. YP mengaku memotret plat nomor kendaraan dinas perhubungan, lalu mencetak tiruannya dan memasangnya di mobil pribadinya yang sebenarnya berplat hitam. Kapolsek Sandan, AKP Joko Mulyono menjelaskan bahwa YP memiliki latar belakang sebagai pemilik CV di bidang advertising, namun usahanya bangkrut. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, YP kemudian nekat mencuri material logam dari fasilitas umum. Tersangka sudah melakukan aksi pencurian di 3 lokasi berbeda, termasuk di wilayah kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Kerangka baliho dan rambu-rambu yang dicuri kemudian dipotong menjadi bagian kecil dan dijual ke tukang rongsok keliling dengan harga sekitar Rp4.000 per kilogram. YP berdalih bahwa aksinya murni dilakukan demi kebutuhan hidup sehari-hari dan bukan karena terlilit utang. Atas perbuatannya, YP dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Humas Polres Bantul, Polda DIY melaporkan untuk Polri TV. Melaju dengan kecepatan di atas rata-rata, sebuah mobil supercar Ferrari terjaring operasi Patuh Jaya 2025 yang digelar petugas Satuan Patroli Jalan Raya di Lantas Polda Metro Jaya di ruas tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara, Sabtu siang. Petugas pun memberikan sanksi tilang di tempat lantaran mobil mewah tersebut juga tak dilengkapi plat nomor kendaraan di bagian depan. Mobil supercar jenis Ferrari yang melaju di kilometer 11B ruas tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara diberhentikan paksa petugas PJR Ditlantas Polda Metro Jaya. Mobil mewah dengan nomor polisi B119 BOS ini menjadi sasaran petugas lantaran melaju dengan kecepatan tinggi di atas rata-rata. Meski STNK dan SIM pengemudi lengkap, namun petugas mendapati mobil super cepat tersebut tak dipasangi plat nomor di bagian depan. Sebagai sanksinya, petugas langsung memberikan sanksi berupa tilang di tempat. Menurut Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Danardono, kelengkapan TNKB alias tanda nomor kendaraan bermotor menjadi sasaran dalam operasi Patuh Jaya 2025. Sesuai dengan pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2009,
maka setiap kendaraan wajib memasang plat nomor di bagian depan dan belakang. Selain di tol Wiyoto Wiono, petugas juga menindak mobil supercar lainnya di ruas tol dalam kota gerbang tol Pejompongan, Jakarta Pusat. Kami Satuan PJR Ditlantas Polda Metro Jaya melakukan penindakan terhadap kendaraan-kendaraan supercar yang kebetulan tidak menggunakan TNKB. Kami laksanakan penindakan dengan pasal 280, yaitu mengatur tentang larangan bagi setiap pengemudi yang mengendarai kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi TNKB yang benar. Menurut peraturan perundang-undangan, TNKB itu harus ada 2, di sisi depan dan di sisi belakang. Apabila tidak terpasang di sisi depan, maka melanggar ketentuan pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009. Dalam rangka operasi patuh ini, TNKB merupakan salah satu target operasi, mengingat banyaknya kendaraan-kendaraan yang menggunakan TNKB palsu, baik itu TNKB yang rahasia khusus maupun TNKB yang korps diplomatik atau milik kedutaan maupun TNKB reguler yang disalahgunakan. Petugas mengimbau kepada para pengendara agar tertib berlalu lintas dengan memasang kelengkapan kendaraan serta tidak ugal-ugalan saat berada di jalan raya. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Polsek Pundong Polres Bantul Polda DIY mengamankan kakek diduga melakukan pencabulan terhadap bocah perempuan berusia 6 tahun. Korban sempat diancam pelaku untuk tidak menceritakan aksi asusilanya. Kapolsek Pundong AKP Rompuko menjelaskan, antara korban dan pelaku diketahui masih memiliki hubungan kekerabatan serta tinggal bertetangga. Kasus tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2025. Kasus asusila ini terungkap ketika pelapor yakni ibu korban mendapati korban pulang bermain dalam kondisi ketakutan dan gemetar. Korban sempat menyebut nama Mbah S dan mengaku takut. Setelah didesak, korban akhirnya menceritakan apa yang dialaminya. Di hadapan petugas, pelaku mengakui bahwa pelaku telah melakukan aksi bejatnya sebanyak 5 kali. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 17 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Humas Polres Bantul Polda DIY melaporkan untuk Polri TV. Berikut pengungkapan kronologi aksi asusila terduga pelaku pencabulan anak di bawah umur Polsek Pundong Polres Bantul Polda DIY. Pelaku berinisial S, 60 tahun, warga Pundong Bantul, dan korban adalah anak perempuan di bawah umur berusia 6 tahun. Hubungan pelaku dan korban masih kerabat dan tinggal bertetangga. Kasus asusila pelaku pertama kali dilakukan di bulan Mei 2025. Pelaku melakukan tindak asusila terhadap korban di lokasi, pekarangan, dan kamar pelaku. Selanjutnya, 7 Juli 2025 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, korban pulang ketakutan. Korban pulang bermain dengan kondisi gemetar, mengaku takut pada Mbah S, julukan pelaku, dan akhirnya mengungkap kejadian asusila tersebut. Pada 8 Juli 2025, pelaporan resmi ke Polsek Pundong oleh ibu korban. Tindakan polisi melakukan pemeriksaan awal, pemeriksaan fisik dan visum, serta penyelidikan terhadap terduga pelaku. Pada 10 Juli 2025 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, personil unit reskrim Polsek Pundong melakukan penangkapan terhadap pelaku di rumah istri pelaku dan pengakuan langsung dari pelaku saat ditangkap. Pengakuan pelaku dalam pemeriksaan, pelaku telah melakukan tindak asusila terhadap korban sebanyak 5 kali dengan modus iming-iming kue atau roti. Sementara barang bukti yang diamankan dari korban, baju biru bermotif kombinasi, celana dalam perempuan, serta baju dalam dari pelaku diamankan, kaos, celana, spray hitam kombinasi kuning, motif daun.
Dalam proses hukum, pasal yang dikenakan adalah Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dalam keterangannya, Kapolsek Pundong AKP Rumpoko mengatakan korban dan pelaku masih memiliki hubungan kekerabatan dan bertetangga. Unit Reserse Kriminal Polsek Cempaka Putih kembali menangkap satu terduga pelaku pengrusakan dan penjarahan warung kelontong 24 jam di rumahnya di kawasan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dengan tertangkapnya Rojati Alif, total tersangka yang telah diamankan berjumlah 3 orang. Rojati Alif terduga pelaku pengerusakan dan penjarahan warung kelontong tak mampu berkutik saat diamankan petugas Reskrim Polsek Cempaka Putih di kediaman orang tuanya di Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bersama tersangka, petugas juga mengamankan baju dan sepeda motor yang dipakai saat aksi penyerangan dan penjarahan warung kelontong terjadi. Alif merupakan orang ketiga yang berhasil diamankan petugas setelah sebelumnya petugas berhasil mengamankan Bilal Pratama dan Raul Arafa di Johar Baru, Jakarta Pusat. Guna memperkuat berkas penyelidikan, ketiga tersangka kemudian dibawa petugas ke lokasi kejadian. Dari hasil penyidikan diketahui jika penyerangan dan penjarahan warung bermula dari keributan yang melibatkan tersangka Alif dengan 5 orang tak dikenal saat tengah menonton aksi balap liar. Tak terima dengan pemukulan tersebut, tersangka Alif kemudian melakukan perlawanan hingga mendapat dukungan dari pemuda lainnya. Ironisnya, saat salah satu pelaku pemukulan kabur dan bersembunyi di dalam warung, para pemuda sontak melakukan penyerangan dengan melempari warung menggunakan batu. Sementara peran tersangka Bilal dan Raul ikut melakukan penyerangan dan penjarahan. Polisi memastikan aksi pengerusakan warung yang berujung penjarahan dipicu terjadinya kesalahpahaman. Baik, dapat kami jelaskan dari hasil penyelidikan. Jadi menurut kami menilainya ini adalah kelompok anak muda ya. Kelompok anak muda yang memang pada malam hari dia bergerombol. Nah, kemudian mereka ini bisa dibilang dari berbagai macam wilayah. Ada yang dari kelompok wilayah Jakarta Timur, Bekasi, Depok, Tangerang, Jakarta Pusat, dan wilayah-wilayah lainnya gitu. Kalau pemicunya sendiri awalnya memang terjadi kesalahpahaman pada saat kelompok pemuda ini nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Nah, kemudian mereka dilempar botol, ya, dilempar botol oleh kelompok lain sehingga terpancing akhirnya. Nah, terpancing, kemudian mereka mengejar. Nah, kebetulan lawan itu lari ke arah warung milik korban, sehingga akhirnya karena masing-masing beberapa kelompok ini mungkin merasa berempati, ya semua ikut mengejar dan akhirnya memukuli lah. Hanya permasalahannya adalah setelah mengejar lawannya ada warung yang dirusak dan dijarah oleh mereka. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 363 KUHP junto pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Polisi hingga kini masih memburu para pelaku lainnya yang tertangkap kamera warga ikut melakukan pengerusakan dan penjarahan. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Kepolisian Resor Kota Polresta Manado bersama Polsek Kawasan Pelabuhan dan Satuan Polisi Perairan Satpol Air menunjukkan langkah sigap dan respon cepat dalam menangani musibah kebakaran kapal penumpang KM Barcelona 5 yang terjadi di perairan Manado hari Minggu kemarin. Begitu menerima informasi dari masyarakat, personel gabungan langsung bergerak menuju lokasi kejadian guna melakukan evakuasi terhadap penumpang dan awak kapal yang terdampak. Langkah ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan serta rasa aman kepada masyarakat. Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid
Melalui Kasih Humas Ibtu Agus Haryono mengatakan bahwa keselamatan jiwa merupakan prioritas utama. Evakuasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sinergi antar instansi, mengutamakan keselamatan penumpang, serta mengamankan area sekitar pelabuhan. Polresta Manado juga menyiagakan ambulans, peralatan SAR, serta dukungan personel untuk membantu proses penyelamatan. Selain mengevakuasi korban, petugas turut mengamankan lokasi kejadian guna mendukung proses penyelidikan penyebab kebakaran. Polresta Manado mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya operator transportasi laut, agar senantiasa memeriksa kesiapan teknis kapal sebelum berlayar dan menjadikan keselamatan penumpang sebagai prioritas utama. Sebelumnya dilaporkan kapal motor Barcelona dilaporkan terbakar di perairan Gangga pada Minggu 27 Juli 2025. Berdasarkan data sementara yang diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado, terdapat 280 penumpang di dalam kapal, 4 orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara jumlah korban yang telah dievakuasi masih dalam proses pendataan dan masih terdapat korban yang dalam proses pencarian maupun penanganan medis. Dari Humas Polresta Manado, Polda Sulawesi Utara melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.